warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, para bapak, jamaah Mushola Al-Falah, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Yang saya hormati Ketua Mushola, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para jamaah semua, mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia untuk melanjutkan kajian kitab fikih, kitab Fathul Qorib. Setelah 2 pekan ya kita libur, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari jamaah Mushola Al-Falah, baik itu bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang menyempatkan melihat atau membesuk saat saya di rumah sakit. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, tentunya kita mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan wa ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan wa musannifi hadzal kitab Fathul Qorib Syarih al-Baijuri summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'ihum wa ja'alal jannata maswa wa may'uli darajatihim wa 'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa iza karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa naqussu khususan ila summa ila ruhi Haja Siti binti Mahmud summa ila ruhi ghafarallahu dzunubahum wa nawwara darahum wa ja'alil jannata
summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai rukun-rukun sholat ya. Rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram itu ya. Ini ada catatannya soalnya. Warrabi'u Allah. Rukun sholat yang keempat, qiraatul fatihati, yaitu membaca fatihah. Au badalaha, atau badalnya, gantinya fatihah. Liman la yahfazha. Liman la yahfazuha. Bagi orang yang tidak hafal surat Fatihah, ganti dengan zikir atau dengan apa. Fardhon kanatis sholatu aw naflan, baik sholat yang dikerjakan itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, wajib membaca Fatihah, baik itu imam, makmum atau munfarid. Munfarid itu sholat sendirian, wajib baca Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Wa fi riwayatin la sholata liman lam yaqtari bi ummil Qur'an. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Fatihah rukun qauli, rukun yang diucapkan oleh mulut, itu ada 4. Kalau tidak diucapkan, nggak dibaca, artinya ya tidak sah sholatnya. Nomor 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar, diucapkan, nggak boleh cuman, harus diucapkan. Yang kedua Fatihah wajib dibaca, baik imam, makmum atau sholat sendirian. Tidak boleh cuman qomat kamit doang. Nggak boleh, harus kedengeran. Yang denger siapa? Kupingnya sendiri. Jadi yang baca itu harus denger bacaannya. Kalau yang baca kupingnya tidak mendengar apa yang dibaca, berarti dia tidak membaca, cuma qomat kamit saja. Dalam hati tidak boleh, namanya rukun qauli, harus diucapkan. Fatihah 2. Yang ketiga tahiyat akhir, ucapin at-tahiyyatul mubarakatus, seterusnya. Dan yang keempat, yang terakhir, salam yang pertama, assalamualaikum. Cukup. Yang paling bagus assalamualaikum warahmatullah. Nggak boleh cuman tengok-tengok doang, harus diucapkan. Saya ngucapin tapi kupingnya sendiri nggak dengar, nggak boleh. Itu namanya nggak ngucapin, qomat kamit. Qomat kamit baca mantra badukun. Wa bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha.
Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun merupakan ayat dari surat Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i, imam kita. Makanya kalau kita sholat, membaca Fatihahnya itu mesti dengan bismillah. Jangan sok-sokan baca Fatihah tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Di Mekah aja nggak baca bismillah, lah kayak udah berapa kali haji, berapa kali umrah. Baca bismillah. Syekh Abdurrahman As-Sudaisi itu imam Masjidil Haram Mekah, pimpinan imam. Mungkin ketika dia di Mekah itu tidak baca bismillah karena beliau bukan bermadzhab Syafi'i. Tapi tatkala beliau di Indonesia, beliau baca bismillah. Kita buktiin nih. Saya buka YouTube. Mudah-mudahan ada pulsanya. Di Istiqlal. Oh, Istiqlal ada di mana? Jakarta, di Indonesia. Istiqlal. Ini kita baru persiapan ini. Nah, mudah-mudahan ada pulsanya. Iklan dulu. Jadi kita harus benar-benar ilmiah, nggak ngarang. Kata Budi Santoso, bukan. Nih, ini nanti dibuka di YouTube sendiri. Syekh Sudais menjadi imam sholat di Istiqlal. Ini yang biasa jadi imam di Masjidil Haram Mekah, sekarang jadi imam di Istiqlal. Baca bismillah enggak? Danta apa enggak? Danta banget. Beliau orang alim, orang pinter agama. Dan bukan cuman pinter agama, tapi bijak sini. Karena ada di sini, kalau di sana bijaksana. Tapi dia bijak sana. Ada orang pinter tapi ego. Kalau nggak cara dia nggak mau, itu ego. Nah, ini orang pinter dan bijaksana. Dia tahu persis di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Maka ketika beliau jadi imam di Indonesia, dia cara Syafi'i yang dipakai. Nah, ini orang Indonesia gaya-gayaan kayak sono, padahal adanya di Indonesia. Kalau dia adanya di sono, yang ngikutin sono, itu namanya bijak sono gitu. Ya, paham ya? Jangan gaya-gayaan, gak ngerti ilmunya. Ini jelas sekali ini. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim ayatun merupakan ayat minha dari surat Fatihah. Makanya kita ini bersyukur, alhamdulillah, tinggal di kampung. Orang tua kita, kakek-kakek kita, bapak-bapak kita zaman dulu tuh pahamnya ahli sunnah wal jamaah semua. Orang-orang yang pada patuh, nurut, tunduk sama kiai, sama guru, sama ulama. Mengapa surat Fatihah baca bismillah? Lah guru saya begitu. Saya mah tinggal ngikutin guru saya. Itu tepat. Manittada aliman laqiyallahu asaliman. Ngikutin orang alim, ngikutin kiai, ngikutin guru kita, itu bakalan selamat dunia akhirat.
Memang guru lu ngikutin siapa? Lah ngikutin gurunya. Siapa gurunya? Engkong Kiai Nur Ali. Selesai udah. Memang Engkong Kiai Nur Ali mondoknya sebentaran, mondoknya di Mekah 20 tahun. Ya beliau pulang dari Mekah kagak ngikutin gaya Mekah, tetap aja jadi orang Indonesia. Emang guru lu siapa? Kayak Mukhtar Tabrani. Emang guru lu siapa? Kayak Muhajirin Amsal. Emang guru lu siapa? Kayak Haji Ahmad Muhajir. Emang guru lu siapa? Oh, no, kiai dari Marzuki. Guru Marzuki. Belum lagi Syafi'i Hazami. Itu guru-guru kita semua. Orang-orang alim semuanya. Orang alim. Jadi punya sanad. Sanad itu mata rantai yang bersambung. Dalam usul fikih, al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Kalau kagak ada sanadnya, siapa baik bakal ngomong apa baik. Tuh. Jadi penting sekali. Penting banget. Penting. Kita lanjutin lagi. Baca bismillah. Kedua alasannya begini. Ini kata Nabi. Fatihah itu punya nama Sab'ul Masani. Itu nama lain Fatihah. Apa nama dari surat Fatihah? Ummul Kitab, Ummul Quran, surat Fatihah, surat Syifa, surat Ruqyah, surat doa, banyak namanya, termasuk diantaranya Sab'ul Masani. Apa arti Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Wong faktanya kita sholat sehari semalam 17 rakaat minimal. Itu kan baca Fatihah mulu. Berarti sehari diulang 17 kali. Belum kalau kita sholat sunnah. Belum kalau kita nahlilin orang baca Fatihah. Belum yang lainnya. Berapa kali sehari Fatihah kita baca? Makanya diulang-ulang. Tapi yang harus kita ingat, Fatihah itu namanya Sab'ul Masani, 7 ayat. 7 ayat dimulainya dari mana? Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Lah kalau bismillahnya dibuang, berarti berapa? 6. Berarti menyalahi hadis Nabi. Nabi sendiri bilang 7 ayat. Lah bismillahnya dibuang jadi 6. Lah kalau 6 lah berarti kan kurang seayat. Lah kalau kurang seayat ya kagak sah sholatnya. Saya tuh punya prinsip di Indonesia, bukan di Mekah. Prinsip, kalau imamnya tidak kunut, saya ngikut nggak kunut. Sami Allahu liman hamidah, ya Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Imam langsung sujud, Allahu Akbar, saya ikutin, saya langsung sujud. Saya nggak bakal cerewet, Subhanallah, Subhanallah, nggak bakalan saya. Jangan. Apalagi kalau imam udah terlanjur sujud, ikutin aja, ikutin. Jangan pakai Subhanallah, Subhanallah, nggak perlu, wong itu sunnah kok. Ikutin. Tapi kalau imamnya tidak baca bismillah, spontan saya mundur. Di Indonesia misalnya nih, ya jangan sampai sih, Masjid Ar-Ridwan misalnya, jadi imam Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kebenaran saya jadi makmum, ada saya mundur. Agak bakal saya ikutin imam kayak gitu. Kenapa? Enggak sah sholatnya. Karena tidak ngikutin Imam Syafi'i, kurang 1 ayat. Lah kan dia di Indonesia. Nah kalau di Mekah ya kita ngikutin apa adanya. Di sono ya ngikutin. Karena imamnya berbeda. Di Mekah tuh rata-rata mazhabnya mazhab Imam Ahmad ibn Ambal. Beda-beda. Nah kalau di Madinah bismillahnya danta. Walaupun tidak dilaguin. Bismillahirrahmanirrahim. Danta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ali Al-Huzaifi imamnya. Tuh. Jadi bantah. Kalau nggak percaya besok ikut saya bareng-bareng umroh. Amin ya robbal alamin. Bantah. Jelas ini dalilnya ya. Waman asqata minal fatihati, barang siapa yang memutus menggugurkan dari surat Fatihah arfan 1 huruf saja, au tasydidatan atau 1 tasydid saja, au abdala arfan min abi arfin atau ganti 1 huruf dengan huruf lain, lam tasihha qiraatuhu, moko sah bacaan Fatihahnya, wala sholatuhu, dan tidak sah pula sholatnya, in ta'ammada, kalau dia sengaja. Wa illa, kalau dia tidak sengaja, wajib alaihi i'adatul qiraati, dan maka dia wajib mengulang bacaannya. Nah ini loh pentingnya jadi imam yang bacaannya fasih, bagus. Karena kalau imamnya kagak pernah belajar tajwid, kagak pernah belajar tahsinul qiraah, cara membaca yang benar, yang bagus, yang tepat, itu nanti dikhawatirin mengganti 1 huruf dengan huruf lain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ganti, sin diganti shin. Ihdinas siratal mustaqim. Udah ganti. Ini banyak banget yang salah di situ. Sinnya diganti shod. Karena ketika huruf sin mati ketemu sama huruf domahnya itu mancung, mu, kemudian sinnya meringis, sin, susah. Udah terlanjuran mancung, sinnya dimancungin. Ihdinas siratal mustaqim, itu jadi shod, nggak sah bacanya. Banyak itu, banyak sekali. Mestinya bagaimana? Ya sin ya tetap sin. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sinnya tetap dibaca sin. Jangan keenakan ihdinas siratal mustaqim jadi shod. Karena mancungnya tidak ditarik lagi ke sin. Sulit ya, makanya belajar tajwid. Jangan malu. Al-Quran itu kitab suci kita. Kalau bukan kita yang mempelajari, siapa? Belajar, jangan ragu, jangan malu. Minimal Fatihah sama tahiyat itu minimal. Kalau surat ya, umpama salah-salah nggak ngapa-ngapa baca surat, asal jangan memang sengaja disalah-salahin. Emang dia kagak hafal ya dia salah mau diapain. Wal asyri innal insana lafi khusrin. Di fase-fase jadi apa tahu pelintat-pelintat nggak ngapa-ngapa itu. Artinya nggak ngapa-ngapa tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Tapi kalau udah Fatihah nggak bisa. Ganti tasydid dihilangin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak sah. Karena banyak mesti ditasydid. Alhamdulillahi Rabbil, itu tasydid.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak itu. Ar-Rahmanir Rahim. Karena nggak belajar tajwid. Yang fatal itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau disengaja dan dia tahu artinya bukan haram, murtad. Nauzubillah min dzalik. Murtad, keluar dari Islam. Karena artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau tasydidnya dihilangin, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami mohon pertolongan. Akan murtad. Masa nyembah matahari. Belum lagi ghairil maghdu. Banyak yang dibuat kokolah. Ghairil maghdu, keliru. Ghairil maghdu, itu dot punya sifat istitolah, melur kayak karet. Walam berasa kan? Bukan sekedar waladol. Yang benar bacanya, yang benar. Nah, kita beruntung, alhamdulillah banyak santri di kampung kita. Belum kelihatan. Ntar 5 tahun, 10 tahun ke depan baru bermunculan. Ananda Bahjat mondok lama di Al Khairat apa? Pasuruan. Ananda Habsi, Aidan, ada Arafah, ada Aziz, banyak pondok ungu di Ruhul Bayan. Qurannya benar-benar diperhatiin, bersanad sampai ke Yanbu'ul Quran. Belum lagi yang lain, yang mondok di tempat lain, banyak. Beruntung insya Allah kita nggak bakalan kemati obor. Nah, banyak insya Allah obornya nggak bakalan padam di Pondok Ungu. Ntar 10 tahun ke depan banyak orang alimnya. Tahu kita masih ada apa kagak ya, mudah-mudahan ya masih ada gitu ya, biar artinya ya berkahnya makin banyak orang alim. Kayak di kampung saya itu Ustaz Mahfud tuh benar-benar gudangnya Ustaz, lebih dari 20 orang, dan bukan sekedar sebutan Ustaz, memang Ustaz, benar-benar Ustaz, bukan Ustaz sebutan, bukan. Kenapa saya bilang bukan Ustaz sebutan? Memang benar-benar rata-rata mondoknya lama, di atas 10 tahun semua. Ustaz Jamal, siapa yang gak kenal Ustaz Jamal? Ustaz Toyib, alumni dari Situbondo, itu termasuk santrinya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, waliullah, lama puluhan tahun mondoknya. Kiai Haji Muhammad Maksum di Pati, lama. Dari Pati pindah ke Lasem, dari Lasem pindah ke Yaman, dari Yaman pindah ke Pakistan, lama mondoknya puluhan tahun. Ustadz Edi Damudi Krapyak Jogja, 15 tahun lebih mondoknya, kampung saya. Ustadz Amim Ahmad alumni Al-Hidayah, Lasem. Siapa lagi? Ustadz Aang Hunaifi, bukan Ujung Harapan, bukan, di kampung saya ada namanya Aang Hunaifi juga, alumni Darul Hadis Malang. Ustadz Dr. Haji Hashim Mahdali, alumni Malang Darul Hadis. Ustadz Ahmad Darim, alumni Lasem, kelahiran Rembang. Bener-bener semuanya mondok bener. Ada lebih 20 ustadz di kampung saya. Kalau udah kumpul tuh ustadz semua, ditakutin, tempat lain semuanya takut. Pokoknya gemeter aja kalau udah. Belum lagi Ustadz Budi Santoso. Bener ini.
Jadi kalau lagi kumpul itu di masjid, kumpul semua. Kampung lain keder pakai keder yang duduk di depan bukan sembarangan itu. Kiai Jamal, ahli hadis, dia punya pondok pesantren Fathul Bari Indonesia, FBI. Fathul Bari itu kan nama kitab, syarahnya kitab Sahih Bukhari. Dia memang ahli hadis. Tuh, Kiai Haji Muhammad Thayyib Sya'roni, ahli suwu, tahu suwu? Nyembur tuh ngalang-alang udah belentung makanya balang dan macam-macam. Ya, dia punya wiridan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Doanya mantap. Kiai Madali, benar. Namanya Saroni, panggilin pabrik. Oh iya, bapaknya ya, bapaknya dia. Kenal Pak Haji ya? Teman. Usianya jauh tuaan dia sama saya. Ya pokoknya kampung saya memang benar-benar gudangnya Ustadz dah. Dan Ustadz beneran Ustadz sekali lagi. Nah nanti 10 tahun ke depan insya Allah pondok ungu kayak gitu. Amin. Yang penting Ustadz sama Ustadz akur itu. Yang kita takutin banyak Ustadz kagak akur, nah itu. Egonya masing-masing tinggi. Diundang tahlil. Siapa meninggal? Itu di RT 4 ada yang meninggal. Yang udah datang siapa? Ustadz Anwar, ada dia mau bakal datang. Bagian sana aja. Nah ini nggak beres kalau udah begini nih. Nggak beres. Makin banyak ustadz, makin kompak, makin rempuk, makin akur. Ya dia tahlil, dia doa, dia ceramah. Jangan iri-irian, udah biarin, udah sama-sama bagiannya. Lah umpama kagak didapetin bagian, lah emang niatnya pengen nahlilin orang. Emang mau ngarang dapat bagian? Saya mah demi Allah nih saya ngomong nih. Saya kalau udah niat tahlil, kagak ngarepin disuruh ceramah, disuruh doa, disuruh apa, enggak ngarepin. Demi Allah nih saya ngomong. Udah datang ya datang. Dan nanti tuan rumah ngasih doa ya kita doa. Emang dipercaya suruh doa. Tuan rumah nyuruh ceramah ya saya ceramah. Orang tuan rumah kagak dihormatin ya sudah, memang kita niatnya pengen tahlil, udah nggak apa-apa. Kan ada ustadz yang kalau datang kagak dipakai ngambek, kan ada ya? Ada, bener ada ini. Ada. Jadi dia datang kagak dipakai tahlil, kagak dipakai doa, ngambek, besok kagak bakal datang lagi. Kalau kagak bakal datang lagi karena uzur, nggak ngapa-ngapa. Lah ini mah bener-bener karena ngambek. Apalagi pulang kagak dibagi pisang, tambah kesel itu. Ada yang kayak gitu ya? Enggak bang. Enggak ada di sini. Semuanya orang baik. Jangan ya, kita kalau perlu mah gak usah diundang juga datang. Kalau perlu emang saling menghormati antar tetangga, itu yang bagus. Nggak usah diundang. Datang nyolatin orang mati nggak perlu diundang. Emang kewajiban datang. Nah kalau ngawinin kagak diundang datang, nah itu yang masalah itu. Mau tahu kagak diundang datang, udah kagak undangan makan doang 2 piring. Itu masalah. Tapi kalau nyolatin jenazah jangan nunggu diundang, datang aja nyolatin jenazah. Oh kagak nyolatin, ya saya kagak dikasih tahu, kagak diundang. Tapi denger siaran, denger. Kagak dia kagak ngundang. Nah itu kasus itu begitu, kasus itu. Saya nggak suka kalau begitu itu, jangan. Saya nggak sering kagak diundang kan. Padahal kan saya kiai. Banyak yang kagak ngundang, Ustaz boleh saya datang, saya lihatnya ibadah, ya sudah. Datang sholat doang, kagak mimpin doa, kagak ceramah, ya enggak ngapa-ngapa. Emang niatnya kita ibadah. Bener ini saya jujur. Baik, kita lanjutin lagi. Belajar ya, Fatihah belajar. Baik, silakan Pak. Tadi belum bilang ada imam yang nggak baca Bismillah gitu. Bilang mundur, itu lebih baik mundur apa niat munfarid? Lebih baik mufarokoh boleh. Jadi kita udah mufarokoh ya munfarid itu tadi. Allahu Akbar. Kita kan nggak tahu, kita ngikut langsung takbir. Allahu Akbar. Tahu-tahu dia Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati aja niat, ya Allah, saya niat mufarokoh. Udah cukup. Dan mufarokoh itu artinya memisahkan diri.
dari imam. Kalau sholat Jumat gimana, Ustaz? Nah itu nanti apa ganti aja, ikutin aja nggak apa-apa, ikutin sampai selesai karena di pabrik kan nggak bisa menghindar. Tapi selesai sholat Jumat abang sholat Johor lagi sendiri dan nggak perlu ngajak-ngajak orang, terjadi fitnah. Habis selesai sembahyang naik ke mik, bapak-bapak saya mau sholat Johor lagi, siapa yang nggak perlu, udah kita aja sendiri, itu lebih aman. Ikutin sholat Jumatnya karena sholat Jumat tidak mungkin munfarid, nggak mungkin. Jadi imam tidak baca bismillah, ikutin aja nggak apa-apa. Cuman lebih aman ntar abis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan orang-orang pada sholat ba'diyah tuh. Nah, kita sholat johor, i'adatus sholah namanya. Saya niat sholat johor karena Allah, baru kemudian ba'diyah johor. Gitu. Ya, Ustaz Mahfud. Gini, saya dengar banyak sekali sebenarnya. Saya bertanya kepada sering saya dengar ini membaca Al-Fatihah Malik Yawmiddin. Di situ ada Malik Yawmiddin. Berarti kalau saya lihat di situ ada tidak tasir. Tidak ada. Kebanyakan maaf ya sebenarnya Malik Yawmiddin. Yang sebenarnya kan kalau memang tidak ada tasir, tidak sabu. Maliki kan gitu. Ini kan jelas banget karena Malik yang nah ini bagaimana? Ya tidak boleh, itu nambah satu huruf namanya. Kalau Malik itu ditasydid, kalau ditasydid berarti ada dua huruf. Kalau ada dua huruf berarti nambahin satu huruf. Maliki yaumiddin, bukan Maliki yaumiddin, ya tidak boleh. Harus dikasih tahu. Atau ma-nya dipendekin boleh. Maliki yaumiddin boleh, kalau begitu boleh, nggak dipanjangin. Dalilnya apa? Qiraat sab'ah. Wa maliki yaumiddin rawihi nasiru wa inda siratin wasirotilikum bula. Yang bacanya panjang maliki yaumiddin itu Imam Warosh, Imam Asim, Imam Hafaz. Saya ulangi, Imam Hafaz. Yang bacanya panjang Maliki Yaumiddin itu Imam Hafaz, Imam Asim, Imam Hafaz. Tapi yang lainnya bacanya pendek semua. Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nggak apa-apa, itu benar. Tapi kalau Malik Yaumiddin, nah itu salah. Malik Yaumiddin, ya salah. Nggak boleh, nggak sah. Kayak tadi begitu berarti gimana menyembah apa kita ya? Itu nambah satu huruf berarti ziyadatu harfi minal fatihati. Nambahin satu huruf dari huruf-hurufnya Fatihah. Nggak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Kalau Quran walaupun artinya sama tapi harokatnya beda tetap tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya sama. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kan ada yang keliru. Na'budu dibaca na'buda, itu tetap haram, tidak boleh. Kalau dia sengaja. Makanya saya ya. Saya nggak tahu yang lain, tapi saya itu termasuk orang yang tidak setuju kalau doa dari Al-Quran diganti-ganti. Saya nggak setuju. Apa adanya Al-Quran saja. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu diganti. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min zurriyatina. Nggak usah itu Quran. Wong kita ganti satu harokat saja tidak boleh, apalagi ganti huruf. Ya diganti alif. Memang tidak ada dalam sholat, itu bukan sholat, itu bacaan Quran biasa. Tapi tetap saja keagungan Al-Quran. Jangan diganti-ganti, apa adanya Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min
dzurriyyati. Banyak gitu yang ganti. Rabbana ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina. Dengan alasan apa? Karena kita bacanya bersama-sama, bareng-bareng. Itu Quran. Cari yang lain aja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kena semua itu. Nah, itu boleh kalau kayak gitu. Doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Itu kunut, enggak apa-apa, itu bukan Quran. Allahumma hdina fiman hadait. Tapi kalau Quran apa adanya. Kalau Robbana ya Allah itu apa gimana tuh? Banyak saya dengar doanya. Robbana ya enggak Robbana ya kan sudah. Baca Al-Qur'annya aja. Sudah, jangan pakai segala ditambah-tambahin. Baca saja Al-Qur'annya saja. Itu sudah lengkap, itu kalamnya Allah kok. Itu kalamnya Allah. Al-Qur'an itu terlengkap. Itu kalamnya Allah. Nah, apalagi contohnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kalau dia pengen dibuat jamak, jangan. Itu doa sendiri aja. Saya baca bareng-bareng, saya ganti. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina. Itu merusak Al-Qur'an. Silakan, Bang. Untuk membedakan doa yang di kalam ulama sama dari Al-Qur'an mungkin ada perbedaan. Kalau Quran baku, Bang. Maksudnya dari ulama kan biasanya Allahumma. Betul. Kalau di Al-Quran rata-rata Rabbana. Ya, tapi Al-Quran tuh baku, nggak bisa kita ganti-ganti. Itu prinsipnya itu. Kalau memang kita nggak hafal, yang hafal aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau diijabah, apa yang kurang? Dunia akhirat dikasih sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah saya di dunia ini kebaikan. Pengen punya bini cakep, kagak cerewet, kagak ngomel mulu, nerima apa adanya, dipoligami mau. Nah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, pengen punya tetangga baik, bahaya banget sama kita, fid dunya hasanah. Pengen punya anak soleh, soleha, fid dunya hasanah. Pengen punya duit banyak, halal berkah, fid dunya hasanah. Apa yang kurang? Itu Masya Allah, itu makanya disebut sapu jagat. Wafil akhirati hasanah. Pengen masuk surga, fil akhirati hasanah. Selamat ngelewatin siratal mustaqim. Wafil akhirati hasanah. Pengen diizinkan Allah, memandang Allah. Wafil akhirati hasanah. Wakina, selamat dari api. Ya Allah, apalagi yang kurang? Orang haji aja itu doanya itu. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Orang umroh dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kagak ganti-ganti doanya. Hajar Aswad kita nih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ini kita baca. Begitu nyampe rukun Yamani sini, doanya ganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus lagi baca lagi, diulang lagi sampai Hajar Aswad, ganti lagi Subhanallah walhamdulillah. Nyampe sini Rabbana. Udah itu aja, jangan galak yang lain-lain yang kita kagak hafal. Kalau yang kita hafal aja yang kita baca, dan usahakan yang kita hafal dan kita ngerti artinya. Doa panjang, mau ditanya temennya doa panjang buat minta apa tahu, yang penting saya baca. Nah, minta kagak tahu yang diminta itu bagaimana, kumaha ya. Satu lagi ya, udah ajan ya. Kalau doa terakhir di sholat sujud sama tahiyat itu boleh nggak? Boleh.
Boleh. Di sujud kita doa sama Allah boleh. Itu tempat paling mustajab. Tapi kalau bisa doanya pakai zikir. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, utang saya banyak buat ya Allah. Ganti apa ya Allah? Jangan kalau begitu. Doanya doa zikir itu tadi, Rabbana atina, Rabbana hablana boleh. Atau kita baca tahiyat, imam lama banget. Bapak kan apalnya cuma sampai innaka hamidum majid ya. Benar ya? Imamnya bacanya banyak banget. Apa bedi baca? Apa ada innaka hamidum majid. Kok kagak salam-salam. Imamnya lama banget, tambahin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lah belum salam juga, terusin. Lah udah 30 kali belum salam juga. Periksa jangan-jangan imamnya mati. Paham ya? Nah, boleh. Nah, mudah-mudahan barokah. Saya mohon terutama sama orang tua yang soleh-soleh, para ustadz, jangan bosan doain saya ya, biar sehat, biar kita bisa terus bersama dalam kebaikan. Nah, dalam majelis taklim di Mushola Al-Falah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.